Oke, ini jadi cerita gue kehilangan 41 jutaan karena kebodohan gue sendiri. Disclaimer, ini tuh menurut gue semua salah gue ya. Jadi kalau misalnya nanti lu denger cerita ini kayak, ah ini mah lu yang bego, ini mah harusnya lu nyadar. Emang gue bego dan gue nggak nyalahin pihak manapun gitu. Jadi awal ceritanya gini, tanggal 12 Juli 2023 kemarin gue tuh lagi nunggu paket gue. Pas gue cek resinya itu tuh udah dibawa kurir. Dan dibawa kurirnya tuh udah dari 3 hari sebelumnya. Jadi hari pertama tuh udah dibawa kurir, gagal, kedua dibawa kurir lagi, ketiga dibawa kurir lagi, belum sampai-sampai juga. Makanya gue nge-tweet gitu, gue tag ekspedisinya, gue tanya, kok Min ini udah 3 hari dibawa kurir belum nyampe-nyampe ya? Nah, seperti biasa kalau di Twitter kita nge-tag akun resmi, banyak akun-akun palsu yang mengatasnamakan akun resmi tersebut ya. Kita bisa tahu sebenarnya cuma dari verified-nya doang gitu, kita bisa ngerti. Nah, ada akun palsu yang reply gue, bilangnya kayak, untuk info lebih lanjut, mohon WhatsApp ke sini, ada link WhatsApp-nya. Nah, di tweet itu juga ada temen gue yang reply, gue juga kayak gini nih, paket gue nggak sampai-sampai gitu. Nah, temen gue juga nge-reply salah satu akun palsu tersebut. Dia bilang kayak gini, lu masa katanya paket gue hilang, gue barusan di call di WhatsApp, jangan-jangan paket lu juga hilang. Terus gue mikir, jangan-jangan paket gue juga hilang. Gue langsung nge-WhatsApp ke akun palsu tersebut. Nah, kebodohan dimulai dari sini. Semuanya ini cuma cerita bodoh doang nih ya. Gue WhatsApp tuh, padahal nomornya tuh +1. Ini tuh udah mencurigakan banget harusnya. Gue WhatsAppnya begini, nanti gue munculin. Intinya tuh gue nanya kayak, udah 3 kali delivery kok belum nyampe-nyampe. Terus dibales, ditanya resinya. Terus habis itu ditanya COD atau bukan belinya. Habis itu gue di-call di WhatsApp supaya untuk dilakukan pengecekan. Pas dicek, ternyata kata dia paket gue tuh hilang atau nggak ditemukan. Di situ gue lumayan kesel tuh, karena gue kan nungguin paketnya. Dan gue bilang kayak, terus kalau misalnya saya nggak konfirmasi kayak gini, nggak bakal dikasih tahu dong kalau hilang, Mbak. Ini udah 3 hari loh dibawa kurir. Terus habis itu dia minta maaf. Dan dia bilang, kita proses pengembalian dana ya, Kak ya. Dia nanya harganya berapa. Gue kasih tahu. Habis itu, dia bilang, nanti kakak order lagi aja. Oke, gue bilang kayak gitu. Gue ikutin prosedurnya. Dia bilang, ada M-Banking nggak? Gue bilang ada. Terus dia nanya, nomor rekeningnya mana? Gue kasih nomor rekening gue. Habis itu dia nanya nomor kartu gue. Gue kasih. Nah, ini gue juga salah. Gue nggak tahu ternyata nomor kartu tuh serahasia itu juga. Karena gue ngerasa kayak gue kalau misalnya bayar di minimarket pun kadang ada yang nulis nomor kartunya gitu. Terus kalau misalnya emang itu rahasia juga, tetap ada kontrol gue. Kalau misalnya dia daftarin sesuatu, gue kayak pernah daftarin sesuatu gitu untuk auto debit gitu, ada nomor kartu, ada segala macemnya. Tapi gue harus ACC dulu di guanya, di mobile banking guanya, di HP gue gitu. Nah, gue merasa kayak ya udah nggak apa-apa, siapa tahu emang prosesnya begitu untuk pengembalian dana. Udah tiba-tiba dia bilang ada notif BCA one click nggak? Gue bilang ada. Kata dia tolong diaktifkan. Gue aktifkan tuh, set. Nah, itu gue udah bodoh banget di situ. Terus dia bilang, coba tolong screenshot. Ternyata gue lupa screenshot gitu, notifnya udah hilang, berhasil atau enggaknya. Terus habis itu dia bilang, oke, kita proses ulang ya Mas ya, gitu. Dia bilang, kita pandu lewat WhatsApp aja. Oke, tapi gue bilang gini, Mbak ini prosesnya lama nggak Mas? Soalnya saya ada kerjaan nih. Gue emang ada kerjaan, gue pengen bikin konten. Temen gue udah datang yang buat bantuin gue bikin konten. Terus dia bilang, ini mohon ditunggu 2-3 menit ya, prosesnya cepet kok. Nanti isinya cepet-cepet aja. Dia selalu ngomong isinya cepet-cepet aja gitu. Terus setelah itu dia bilang suruh cek saldonya, cek saldo gue. Dia nanya saldonya berapa. Gue kasih tahu tuh, gue nggak curiga. Emang bodoh, makanya gue bilang tadi ceritanya bodoh. Gue kasih tahu saldonya 42.600.000 kalau nggak salah. Terus dia bilang, nanti lihat belakangnya aja ya Mas ya, nanti soalnya akan nambahnya ya belakangnya doang, karena kan harganya cuma 212.000 seingat gue. Setelah itu dia pandu gue lewat WhatsApp. Dia nyuruh gue ke BCA virtual account, masukin nomor, dia ngasih taunya tuh kayak satu digit gitu. Dia suruh masukin angka 1, 4, 3, bla 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 banyak gitu. Habis itu dia suruh oke, dan dia suruh masukin nominal, tapi gue nggak tahu kalau itu lagi masukin nominal, nggak sama sekali, bener-bener nggak. Dia nyuruh masukin gue nominal kayak 9, bla 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 gitu. Dan terus habis itu suruh oke, masukin pinnya. Dan dia tanya, berhasil nggak Mas? Berhasil. Oke, coba screenshot. Oke, gue screenshot nurut. Padahal itu lagi top up ke Fliptek atas nama Ilham Solehudin. Dan totalnya tuh ya 9.900.000 yang tadi gue masukin. Gue bener-bener nggak. Terus habis itu dia bilang, oke kita lanjut ya Mas ya. Dia nyuruh gue masukin virtual account lagi, sama juga ngasih taunya per digit gitu. Di 3, 2, 0 segala macam. Habis itu disuruh oke, dan masukin nominalnya gitu. Gue nggak tahu kalau itu lagi masukin nominal juga. Gue kayak ikutin aja per digit yang dia kasih tahu, 1, 9, bla 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 bla, dan disuruh oke, masukin pinnya. Dia tanya berhasil atau enggak. Berhasil. Terus gue screenshot. Totalnya tuh 19.800.000-an. Sampai sini gue masih belum sadar gitu. Dan makanya gue kayak, kenapa gue bisa bener-bener nggak ngeh kalau ini tuh lagi transfer atau top up dana atau top up Fliptek gitu. Gue nggak tahu sama sekali. Mungkin karena gue lagi emosi juga, kesel paket gue nggak sampai-sampai. Gue tuh pengennya cepet-cepet aja, kayak yaudahlah kalau misalnya emang harus pengembalian dana, yaudah lakuin aja prosesnya, gue ikutin deh apapun itu gitu. Mungkin karena kayak gitu kali ya, gue jadi kayak nurut-nurut aja apapun yang dilakuin. Setelah itu dia antar rekening daftar, dia masukin nomor rekening gitu. Gue ikutin juga, dia satu digit juga, 1 1 1 1 sampai akhirnya ke daftar rekeningnya.
terus dia suruh gue transfer antar rekening, dia nyuruh masukin juga nominalnya. Nominalnya itu sama, satu digit, 1000 gitu, totalnya pokoknya 10 juta. Gue disuruh send, habis itu masukin PIN gue, dia tanya berhasil atau nggak? Berhasil. Terus gue disuruh screenshot. Nah, di sini gue udah lumayan engah, kayak, Mbak, kok ini saya malah transfer 10 juta ya? Kata dia, ini emang proses pengembalian dananya seperti itu. Terus gue cek saldo gue tuh tinggal 2.800.000-an. Terus gue bilang ke dia, Mbak, kok ini saldo saya malah tinggal 2 juta ya, Mbak? Terus kata dia, oh iya Mas, ini emang proses pengembaliannya seperti itu. Nanti mohon jangan dicek dulu ya m-bankingnya, karena takut mengganggu sistem kami. Kata dia begitu. Terus dia bilang, Masnya ada kerjaan ya, nanti kita lanjut lagi ya. Ketika Masnya udah nggak ada kerjaan, nanti Mas hubungin lagi aja kita ketika nggak ada kerjaan, supaya kita lanjut lagi proses pengembalian dananya. Terus gue masih nggak sadar, ya udah kayak, oh oke, udah gue matiin. Tiba-tiba ada notif BCA One Click top up dana 2 juta. Gue masih nggak sadar tuh. Gue cek saldo lagi, sisa 800.000. Nggak sadar gue. Gue keluar ruangan gue, keluar studio tuh. Itu kan gue nelponnya di dalam studio. Gue keluar, gue mau ngajak temen gue take konten, mau bikin video kerjaan tadi. Terus gue bilang kayak gini, ayo as take konten. Gue baru sadar tuh, tiba-tiba gue masuk lagi, ngecek HP, ngecek Twitter. Lah, akunnya nggak verified. Terus gue kayak, ya ini mah gue ketipu, ya, ketipu dah gue, anjir ini mah gue ketipu. Terus gue ngecek lagi kan kayak saldo gue, gila ini gue ketipu 41 jutaan gitu, totalnya dari 42 jutaan 100 sisa 800.000. Terus gue mikir kayak, aduh, gue bilang ke teman gue, kayaknya gue nggak bisa take konten deh, gue nggak bisa nih, kayaknya nggak fokus gitu. Terus gue pikir-pikir lagi, gue tenangin diri, setelah beberapa menit kayak, ini mah uangnya emang nggak bakal balik, ini mah kan karena kesalahan gue. Terus kayak, yaudah deh take konten aja dah, karena ini kan kerjaan juga. Yaudah akhirnya gue take konten deh, udah begitu, selesai ceritanya. Bodoh banget kan? Ini kalau misalnya cerita orang lain nih, bukan gue pasti pas dengernya langsung kayak mikir, harusnya lu nggak tahu di sini, harusnya lu tahu kalau di sini gitu. Ya sama kayak lu denger cerita ini aja. Emang bodoh banget, gue bener-bener nggak ngeh. Bahkan ketika saldo gue sisa 800.000, gue tuh masih ngajak temen gue untuk take konten dulu. Gue nggak sadar sama sekali, nggak ngeh gitu. Tiba-tiba kayak, sadar, tiba-tiba langsung sadar, ini mah kayaknya gue ditipu. Udah gue ngecek Twitter, akunnya nggak verif. Ya udah deh. Gue mikir kayak, harusnya gue nggak ketipu kayak gini. Gue tuh tahu banget kalau misalnya setiap kali gue nge-tag mention akun Twitter resmi, selalu ada akun Twitter palsu yang mengatasnamakan akun Twitter resmi tersebut, dan selalu diarahin ke WhatsApp. Tapi gue, ya udahlah gitu. Selama ini gue ngeliat kayak orang-orang ketipu kayak gini, kok bisa ya? Ternyata gue juga gitu ceritanya teman-teman. Haha. Jadi sebenarnya gini, lu ada 100 nggak yang bisa gue pinjam?